Lo tahu nggak guys, ada kalanya di sepak bola, skor nggak ditentukan dari jumlah gol. Ada juga kemenangan yang datang tanpa peluit kick-off. Dan kali ini, Real Madrid baru saja bikin Barcelona harus menerima kenyataan pahit. Di papan klasemen yang nggak ada bolanya sama sekali, Brand Finance Football 50 2025 baru aja ngerilis daftar klub dengan nilai merek tertinggi di dunia. Dan tebak siapa yang duduk manis di singgasana? Ya, Real Madrid. Lagi. Tahun kedua berturut-turut, bukan cuma memimpin, tapi menguasai. Nilainya tembus 1,921 miliar euro. Skor kekuatan merek? 94,9 dari 100, predikat AAA. Kalau ini game sepak bola, Madrid udah kayak pemain dengan overall 99. Semua stat mentok maksimal. Dan yang bikin rival makin gelisah, nilainya naik 14% dari tahun lalu. Dalam bahasa sederhana, mereka udah di puncak, masih sempat-sempatnya naik lagi. Itu kayak orang kaya yang nambah hobi beli pulau. Tunggu dulu, guys. Ini bukan sekadar angka di laporan. 4 tahun beruntun, Madrid memimpin kekuatan merek global. Popularitas mereka udah tembus dari Eropa sampai Asia Tenggara, dari Afrika sampai Amerika Latin. 2 musim terakhir, pendapatan rekor. Citra merek selalu kinclong. Lalu, kita lihat Barcelona di urutan kedua. Nilainya 1,7 miliar euro, naik 11%. Lumayan sih. Tapi jaraknya hampir 200 juta euro. Fans Madrid langsung nyindir. Gap 200 juta itu udah cukup buat beli pemain bintang plus stadion baru di Minecraft. Dan lucunya, ini kali pertama sejak 2021 dua klub teratas sama-sama dari Spanyol. Jadi di atas kertas, La Liga bisa pamer. Tapi buat fans Barca, posisi runner-up ini rasanya kayak. Udah lari sekencang-kencangnya, tapi garis finishnya masih kelihatan jauh, dan lawan di depan malah sempat dada sambil senyum. Peringkat 3 dipegang Manchester City, 1,4 miliar euro, ironisnya malah turun 11%. Liverpool di posisi 4, nilai sama tapi naik tipis 2%. PSG di urutan 5, naik 13%. Bayern Munchen ada di posisi 6, naik 1%. Sisanya di 10 besar, mayoritas dari Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal sama-sama di angka 1,2 miliar euro. Chelsea di 961 juta. Tottenham nutup dengan 798 juta euro. Tapi apapun angka klub-klub itu, sorotan kamera tetap ke Madrid yang duduk sendirian di puncak. Media Spanyol langsung pasang headline, Madrid tak tertandingi, Barcelona harus mengakuinya. Di Twitter dan TikTok, isinya perang komentar, fans Madrid bilang, ini bukti klub kita bukan cuma raja Eropa, tapi raja dunia. Fans Barca balas, tunggu aja El Clasico, angka ini nggak nolong di lapangan. Tapi ada juga yang lebih pedas, kalau ini lomba branding, Barca juara. Instagram Story. Dan lo tahu apa yang bikin fans Barca makin susah tidur? Kenaikan Madrid ini konsisten setiap tahun. Kalau tren ini lanjut, jaraknya bisa kayak sungai yang nggak ada jembatannya. Pertanyaannya sekarang, guys. Kalau di luar lapangan aja mereka segala ini, gimana kalau musim depan Madrid juga sapu bersih trofi? Apakah Barcelona siap balas dendam? Atau harus siap dengar 3 kata yang rasanya lebih pahit dari kopi tanpa gula? Hala Madrid, Campeones. Franco Mastantuono, gelandang muda yang baru menginjakan kaki di Santiago Bernabeu. Malah menyebut Messi, bukan Cristiano Ronaldo. Dan percaya deh, ini bukan sekadar jawaban polos. Semakin kita bongkar, semakin panas. Dan ya, agak kocak juga. Kamis, 14 Agustus 2025, Franco Mastantuono berdiri gagah di Santiago Bernabeu untuk pertama kalinya sebagai pemain Real Madrid. Transfernya udah diumumin sejak 13 Juni, setelah Madrid nebus klausulnya dari River Plate sebesar 45 juta euro. Kontrak? Langsung 6 tahun, tanda tangan mantap. Di hadapan kamera, dia senyum sumringah, berdiri di samping Florentino Perez. Dan ngucapin sumpah setia untuk klub, ini hari yang sangat spesial. Mimpi jadi kenyataan bergabung dengan klub terbesar di dunia. Saya akan memberikan segalanya untuk jersey ini. Hala Madrid. Sampai sini aman. Fans Madrid tenang, wartawan sibuk ngetik, semua normal, tapi itu. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, seorang wartawan melempar pertanyaan klasik, siapa pesepak bola terbaik menurut Anda? Tanpa jeda, tanpa mikir aman gak nih, Franco jawab, bagi saya, itu Messi. Saya orang Argentina,
Dan buat saya, dia yang terbaik. Di markas Real Madrid, klub yang identik dengan Cristiano Ronaldo, sang mesin 450 gol, 4 Liga Champions, dan ikon yang bikin fans Madrid histeris, nama itu nggak keluar. Yang disebut justru rival abadi CR7, belum cukup sampai di situ. Franco juga milih nomor punggung 30, nomor yang dipakai Messi saat debut di Barcelona. Saya meminta presiden untuk nomor itu karena saya merasa ini spesial, katanya. Fans langsung nyambungin. Idola Messi, centang hijau, nomor khas Messi, centang hijau, ngomong Messi terbaik di Bernabeu, centang hijau, checklistnya udah lengkap. Tinggal ganti background stadion jadi Camp Nou, kelar. Media Spanyol dan Argentina langsung pasang headline besar-besaran. Marca, AS, sampai TEC Sports kompak ngambil angle yang sama. Messi terbaik, kata pemain baru Madrid. Di media sosial, lebih panas lagi. Ada yang bela, wajarlah di Argentina, idolanya Messi. Ada yang nyinyir, hari pertama di kantor baru, langsung puji bos kompetitor. Mantap. Bahkan ada netizen yang nyeletuk, welcome Madrid. Atau ke Camp Nou, bro? Di ruang ganti Madrid, kabarnya pemain senior santai-santai aja. Tapi beberapa legenda klub yang kebetulan hadir di stadion cuma geleng-geleng. Mereka tahu, di lapangan ini mungkin gak masalah. Tapi di mata fans, ini bisa jadi api kecil yang keburu nyambar sebelum sempat dipadamkan. Dan ternyata api itu makin besar setelah potongan video wawancara viral di TikTok dan X, Twitter. Dalam hitungan jam, views tembus jutaan. Captionnya, "Gak ada yang adem. Messi lebih baik dari Ronaldo," kata pemain baru Madrid. Ada lagi detail kecil yang bikin fans makin panas. Ketika Franco nyebut pemain Argentina yang pernah main di Madrid, dia sebut Di Maria, Higuain. Tapi nggak nyebut Ronaldo sama sekali. Ya, CR7. Legenda yang kalau di Madrid dibicarakan dengan nada hormat, hilang dari daftar. Di titik ini, banyak Madridista mulai bertanya-tanya. Ini kebetulan? Atau kode keras? Mungkin buat Franco, ini cuma kejujuran polos. Tapi di klub sebesar Madrid, dengan sejarah rivalitas segila ini, kata-kata itu jelas nggak bisa dianggap enteng. Kalau kalian di posisinya, berani nggak? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.